Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Perawan Kebaya Putih. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Proses ritual tumbal Reni disaksikan oleh kedua orang tua Randy, Pak Dadang dan Ibu Rati. Diharuskan duduk menunduk layaknya posisi menyembah. Keduanya menghadap meja berisi Reni. Wanita yang harusnya menjadi menantu mereka itu kini sudah dibaringkan di meja yang awalnya hanya berisi sesajen. Tadi masih Pak Dadang dan Ibu Rati juga yang memindahkan tubuh Reni. Reni yang tetap memakai kebaya pengantin warna putih masih terisak pilu di tengah kedua matanya yang terus terpejam ketika acara ritual berlangsung. Dadanya naik turun tak teratur karena Reni memang sampai sesegukan. Seekor ayam hitam dan awalnya ada di meja. Ki Danang belek lehernya tepat di atas tubuh Reni. Darah ayam tersebut Ki Danang kucurkan ke tubuh Reni dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian ayam tersebut dimasukkan ke dalam ember berisi air kembang, dan keberadaannya tidak jauh dari meja Reni berada. Menggunakan air tersebut juga kini Ki Danang memandikannya. Beberapa kejadian aneh dan memang di luar nalar yang membuat orang tua Randy panas dingin merinding seketika mewarnai. Dari angin yang menjadi berembus sangat kencang dan membuat suasana berantakan. Langkah-langkah berlarian tanpa penampakan. Suara tawa yang menggema dan laki-laki tanpa penampakan. Semua adegan itu benar-benar mirip dengan adegan ritual yang pernah Pak Dadang maupun Ibu Rati tonton di acara horor. Terakhir dan memang yang paling membuat Pak Dadang maupun Ibu Rati tercengang, menggunakan golok yang masih berhias darah ayam hitam, Ki Danang menyembelih leher Reni. Ibu Rati yang tak sengaja melihatnya langsung melotot sekaligus terduduk lemas. Selain jadi sesak napas mirip jantungan, lidah Ibu Rati juga keluh. Sang suami yang mengetahuinya jadi sibuk berusaha menenangkannya. Demi apapun, ini ngeri banget, batin Ibu Rati. Tak tahan dengan tangis kesakitan dari Reni. Tangis kesakitan yang berbaur dengan lolongan suara beberapa anjing dari banyak penjuru. Sekitar pukul 12 malam, masih bersama Ki Danang, Ibu Rati dan Pak Dadang membuang tubuh Reni. Mereka melakukannya di sekitar 1 kilometer dari gubuk Ki Danang. Jalan menanjak sekaligus menikung dan kanan kirinya masih merupakan hutan tua. Saat kejadian, tangan dan kedua kaki Reni masih bisa bergerak meski itu gerakan lemah. Namun, Reni ditinggal begitu saja. Ki Danang yang tak lagi ikut mobil mereka dengan begitu cepat juga menghilang tak lama setelah Pak Dadang melanjutkan perjalanan untuk pulang. Itu tadi, tangan sama kaki Reni masih gerak, Pak. Heboh Ibu Rati kepada sang suami. Sudah, biarin saja. Kamu gak lihat Ki Danang sudah kasih kita uang 1 ransel penuh buat modal usaha, ucap Pak Dadang berbisik membalas sang istri. Ransel berisi uang yang Pak Dadang maksud dipakai untuk bantalan Randy di tempat duduk tengah. Kancing ransel yang tak sepenuhnya ditutup membuat isinya terlihat. Selain itu, dari awal tak sadarkan diri, Randy benar-benar masih diam. Belum ada tanda-tanda bahwa pria muda itu akan bangun. Ibu Rati yang kini mengawasinya jadi khawatir. Pak, terus si Randy gimana? Dia baik-baik saja kan? Serga Ibu Rati berbisik. Oh, refleks Pak Dadang, karena ia juga lupa menanyakan perihal Randy kepada Ki Danang. Sementara yang bersangkutan tadi tak lagi ikut dan berdalih pamit pulang. Pak,
Ki Danang sudah nggak kelihatan. Kok bisa cepet banget berasa ngilang tuh orang? Lirih Ibu Ratih lagi-lagi heboh. Sekitar 5 menit kemudian, ada mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi menuruni jalan menuju Reni terkapar. Mobil yang berisi banyak anak muda dan tampak teler heboh joget sambil nyanyi itu benar-benar melindas Reni. Detik itu juga, tubuh Reni tak ada yang bergerak lagi. Namun, jiwa Reni keluar penuh amarah, bahkan dendam. Reni yang masih memakai kebaya putih, tapi wajah cantiknya penuh luka jadi gelap, menatap marah mobil yang melindasnya. Dalam sekejap, arwah Reni terbang menyusul mobil kemudian mendorongnya sekuat tenaga. Mobil itu terperosok di hutan tanpa ada satupun penumpangnya yang bisa menyelamatkan diri. "Kalian semua harus mati," tegas arwah Reni. Keberhasilannya membuat satu mobil yang mengilasnya celaka membuat arwah Reni merasa sangat puas. Namun, tiba-tiba saja arwah Reni yang berdiri di pinggir jalan menyadari ada yang berbeda dengan penampilannya. Bersamaan dengan itu, suara gamelan dan juga permainan angklung terdengar berkumandang. Beberapa orang juga mendadak mengiringi Reni. Para wanita memakai kebaya lengkap dengan sanggul, sementara para lelaki memakai beskap lengkap dengan belangkon. "Aku seorang pengantin. Mana pengantinku?" pikir arwah Reni. Tak lama kemudian, para lelaki dari penghuni mobil yang melindas Reni berdatangan. Mereka yang kebanyakan merupakan anak muda berusia awal 20 tahun sudah memakai pakaian pengantin kemudian menghadapi Reni. Begitupun dengan dua wanita muda yang awalnya di dalam mobil. Keduanya yang memakai kebaya lengkap dengan sanggul langsung menjadi pengiring pengantin Reni. Padahal di paginya, beberapa warga yang melintas dengan keadaan sadar menemukan jasad Reni. Tubuh termasuk wajah Reni ditemukan dalam keadaan remuk. Fatalnya, Reni juga tak sampai disertai kartu identitas. Semenjak kejadian tersebut, kecelakaan di jalan sekitar sana jadi sering terjadi. Namun, beberapa warga khususnya para laki-laki kerap melihat wanita cantik berkebaya pengantin putih berkeliaran di sepanjang jalan menuju hutan tua. Bukan hanya di malam, atau setidaknya sekitar menjelang sore, karena saat siang hari, arwah Reni masih sering menampakkan diri. Bagi laki-laki yang tidak kuat iman pasti akan tergoda dan berakhir merenggang nyawa. Namun, bagi mereka yang masih kuat iman apalagi memiliki indera keenam dan bisa melihat yang tak kasat mata, sosok Reni akan terlihat lain. Sosok Reni akan terlihat menyeramkan, hingga tak jarang ada saja yang ketakutan. Hari demi hari berlalu menjadi minggu, bulan, bahkan tahun. Pak Dadang dan sang istri tak lagi berpenampilan sederhana. Mereka sudah memakai pakaian serba bagus sekaligus tampak sangat mahal. Ibu Ratih yang sekarang bahkan mirip toko perhiasan perjalan. Selain itu, wajah Pak Dadang dan juga Ibu Ratih juga jadi kerap menjadi sampul berita bisnis khususnya hal yang berbau dengan kuliner. Di tengah kemajuan teknologi, kabar tentang kuliner mereka makin mudah melesat. Namun, di balik kehidupan mewah Pak Dadang dan Ibu Ratih, berikut usaha kuliner mereka yang sudah memiliki banyak cabang. Randy, putra kebanggaan mereka, malah jadi mirip orang bisu bahkan linglung. Randy yang tatapannya saja selalu kosong, hanya menghabiskan waktunya di kursi roda. Randy sengaja ditinggal sendiri di dalam kamarnya, di rumah lama bersama seorang pembantu. Randy tak ikut pindah ke rumah baru yang lebih megah setelah kesuksesan bisnis kuliner orang tuanya. Rumah makan raja, dan merupakan rumah makan milik orang tua Randy. Benar-benar tidak pernah sepi. Rumah makan raja menyajikan aneka makanan maupun minuman kekinian, dan semuanya benar-benar ada. Baik itu yang serba viral di rumah makan mereka maupun menu-menu rumah makanan tetangga.
yang awalnya belum ada di rumah makan Raja. Selain tak segan meniru menu bahkan gaya jualan rumah makan tetangga, orang tua Randy juga tak segan membuka cabang atau itu rumah makan baru, tepat di sebelah rumah makan yang sedang ramai. Kebanyakan dari mereka yang disaingi terang-terangan langsung tutup tikar. Tak jarang ada yang juga sampai sakit-sakitan, baik yang sakit tak kunjung sembuh atau malah gila. Terlepas dari semuanya, karyawan rumah makan yang terus dipaksa bekerja dan juga satu persatu jatuh sakit. Tak semata jumlah karyawan yang tak sebanding dengan banyaknya pekerjaan, namun pada kenyataannya Pak Dadang dan Ibu Rati memang kelewatan kejam kepada karyawan mereka. Padahal usaha orang tua Randy begitu sukses. Di dalam kamar orang tua Randy yang luas pun ada satu ruangan khusus untuk menampung uang sekaligus emas batang. Di siang yang cerah, karena tidak begitu terik, seorang gadis sangat cantik bernama Ella tengah menatap sumringah restoran miliknya MR Food. Ia tetap penuh binar dengan mata lebarnya. Sembari keluar dari mobil, gadis berambut panjang kecoklatan dan dibuat bergelombang itu sengaja mengawasi sekitar menggunakan kamera belakang ponselnya. Ella merekam semua yang ada di sana termasuk sekitar restorannya. Merinding. Kenyataannya, tersebut sungguh Ella rasakan. Senyum di wajah cantik berbibir berisinya seketika usai. Tak semata karena di seberang jalan tepat di hadapan restorannya ada rumah makan Raja, melainkan karena di sana banyak penampakan yang jika dilihat dengan mata telanjang atau tidak terlihat. Penampakan para laki-laki berpakaian layaknya pengantin memenuhi rumah makan baru itu hanya bisa Ella lihat melalui bidik kamera ponselnya. Padahal lain hari kemarin belum ada rumah makan tersebut. Kini rumah makan viral itu juga sudah langsung beroperasi. Antrian sudah tampak membludak, sementara restoran milik Ella sudah langsung sepi. Ya ampun, gak beres ini. Masya Allah, subhanallah. Aku gak bisa berhenti merinding. Ternyata benar dugaanku kalau mereka pakai pesugihan. Benar kan? Kalau sudah begitu, mereka pakai pesugihan. Batin Ella berhenti merekam. Ella benar-benar kesal dan sampai menghela nafas beberapa kali. Terus, mereka juga kampret banget ngapain buka di depan restoranku juga sih? Baru juga kemarin aku dan restoranku diwawancara. Mereka. Bener sih, konsepnya ngeri. Gerutu Ella berburu-buru menutup pintu mobilnya. Ella yang menyetir sendiri sedan putihnya juga heran. Kenapa restorannya sangat sepi? Padahal kini nyaris memasuki jam makan siang. Sementara biasanya di waktu sekarang itu sedang sibuk-sibuknya. Tempat parkir tidak pernah kosong seperti sekarang ini. Rasa perih mengiringi dada Ella yang jadi bergemuruh. Ella mengawasi rumah makannya, termasuk bagian tempat parkir yang luas. Jalan depannya yang kelewat sepi dari tukang ojek online pesan antar makanan juga tak luput dari perhatiannya. Sementara ketika Ella melihat rumah makan Raja di seberang, semuanya serba ramai, mirip ada pembagian sembako gratis dan membuat pembelinya rela antri panjang. Dering telepon masuk di ponsel Ella, mengusik gadis cantik berhitung lurus itu. Ya ampun, ini si kadal Adi ngapain telepon-telepon? Terniat banget pengen jadi pelampiasan emosiku. Kesal Ella yang kemudian melangkah jengkel menuju restoran miliknya. Assalamualaikum sayangku. Selamat menuju jam makan siang kesayangan Adi yang paling spesial. Sayang, kamu sehat kan? Orang kantor, papa maupun kakekku bilang restoran kamu tutup. Padahal kami mau order banyak lagi. Ini beneran masih aku tahan biar mereka gak beli di rumah makan Raja. Heran ya, itu mereka pakai bumbu pelet apa bagaimana? Karyawan kami ngebet pengen makan makanan rumah makan di rumah itu siapa? Si Raja. Padahal makanan dan minuman restoran kamu yang paling top.
kayak yang punya. Ucap seorang pemuda benar-benar manis dari seberang sana. Pemuda bernama Adi, dan Ella namai kontaknya dengan nama Kadal Adi. Awalnya, Ella memang ingin memarahi Adi. Namun setelah mendengar ucapan panjang lebar dari Adi, Ella merasa makin janggal. Langkah Ella jadi lebih pelan. Ella terlalu bingung dan nyaris hilang arah. Trit. Suara klakson mobil dari belakangnya mengejutkan Ella. Ella sengaja menoleh untuk memastikan. Ia dapati sedan hitam yang di bangku penumpang belakang sopir dihuni oleh Sasa sang sahabat. Gadis bermata coklat itu melongok dari kaca jendela pintu mobil. Sasa menatap heran restoran Ella. Dari tadi, ada 1 jam, aku nungguin tutup terus. Ternyata baru buka. Mendengar keterangan dari Sasa, hati Ella makin ketar-ketir. Ia melangkah cepat menghampiri sang sahabat. Lihat, dari pagi kata karyawanku begini. Ella meluapkan kegundahannya. 3 pemuda keren dengan gaya masing-masing datang ke restoran ketika waktu sudah malam. Sudah pukul 9 malam lewat sementara restoran Ella benar-benar sepi. Tak ada satupun pengunjung yang datang. Karyawan di sana sampai terkantuk-kantuk. Sementara bahan pokok yang biasanya nambah atau setidaknya minimal habis juga nyaris utuh. Jadi, seharian ini pembelian di restoranku ya, yang khusus sampai telepon. Mereka ngabarin, katanya restoranku tutup. Mereka sampai mondar-mandir menunggu di teras. Cerita Ella. Pemuda bernama Adi dan sampai memakai jas lengkap dengan dasi. Langsung garcep meraih sekaligus menggenggam sebelah tangan Ella. Pemuda bertubuh kekar itu menatap Ella penuh kepedulian sambil sesekali menghela napas panjang sekaligus dalam. Lain dengan Adi, Raffi yang berpakaian rapi khas kantoran tapi tak sampai memakai jas maupun dasi. Masih dia mengawasi keadaan. Termasuk juga dengan pemuda bertopi hitam bernama Ucup. Ucup yang bertubuh kekar dan memakai kemeja agak kelonggaran tanpa mengancingnya sebagai pengganti jaket, melihat keanehan di sana. Sepi banget, mirip kuburan pas dini hari, ucap Raffi. Dan semua orang tahu dia indigo yang bisa mendengar suara tak kasat mata. Bahkan kuburan saja masih ada suara penunggunya. Restoran kamu enggak? Ada kabut hitam yang menutupi rumah makan ini. Ini pasti ada yang sengaja. Biasanya, kalau yang kayak gini, efek tanah kuburan atau tali pocong. Ucap Ucup sang indigo, yang bisa melihat semua yang tak kasat mata. Kebersamaan di tempat parkir restoran milik Ella tersebut membuat Ella dan Adi yang tak memiliki kemampuan indigo merinding parah. Bentar-bentar, kalian harus melihat ini, sergah Ella yang menunjukkan video hasil rekamannya mengenai pengantin pria yang memenuhi rumah makan raja. Terus tadi Sasa sama Elsa bilang awalnya restoranku tutup, namun setelah mereka keluar dari rumah makan raja, mereka baru lihat kalau restoranku buka. Cerita Ella lagi. Sudah bakar saja restorannya. Yang penting pastikan gak ada karyawan yang jadi korban. Andai pun ada yang jadi korban, cukup pemiliknya saja. Tuman, mau usaha kau ngerusak rezeki orang. Emosi Adi sambil bersedekap. Andai pun dibersihin, pasti dikirim lagi. Terus begitu sampai terjadi serangan menyerang. Ibaratnya adu kekuatan. Ucap Ucup, si paling tidak punya ekspresi khususnya. Mau marah, bahagia, bahkan sedih, wajahnya tetap saja sendu. Bahkan meski kini ia melihat banyak penampakan di rumah makan raja, merinding saja ia tidak. Raffi si paling malas bicara, berangsur menyudahi pengawasannya pada rumah makan raja. Di pendengarannya,
Dari sana ada suara gamelan dan angklung yang terdengar lirik khas hajatan. Padahal mereka sudah aku sindir melalui film pesugihan pelaris yang pakai tumbal loh. Soalnya korbannya yang sakit. Raffi tamut buat melanjutkan ucapannya. Sudah, malam ini juga bakal aku bakar tuh rumah makan. Tekad tadi sungguh sudah bulat. Rumah makan Raja yang ada di depan restoran milik Ella sungguh ludes terbakar. Ibu Rati dan Pak Dadang langsung sangat emosi. Keduanya merasa merugi bahkan meski rumah makan yang lain masih ramai. Kenapa kita bisa kecolongan, Pak? Memangnya tumbal-tumbal yang Reni dan Kidana hasilkan tidak bisa menjaga rumah makan kita? Lirih Ibu Rati meluapkan emosinya. Gigi putih rajin dan selalu ia rawat dengan harga mahal bertautan erat. Ia kesulitan mengontrol emosinya di tengah tubuhnya yang seolah dididihkan. Karena sekedar bernapas saja ia jadi merasa sakit. Sementara jauh di dalam dadanya di sana jantungnya yang berdetak kencang seolah akan meledak. Ibu Rati buru-buru meninggalkan lokasi kebakaran. Ia menuntut paksa sang suami masuk ke dalam mobil. Pak Dadang yang awalnya kurang fokus karena tengah melongo menatap layar ponselnya yang berisi pap wanita seksi, hanya memakai bra dan celana dalam, buru-buru mengantongi ponselnya. Ia membiarkan lengan kirinya yang sudah makin berisi akibat kehidupannya yang makmur dituntun sang istri. Pak Dadang dan sang istri meninggalkan kekacauan di rumah makan mereka yang terbakar. Bahkan mereka sama sekali tidak menggubris keluh kesah karyawan mereka, karena memang ada 2 karyawan yang mengalami luka bakar cukup serius setelah mencoba memadamkan api. Bener ya, kabar yang beredar bos kita kejam banget. Aku mau langsung keluar saja, mau langsung cari kerja yang lain. Takut aku kalau punya bos kejam gini, ucap seorang gadis cantik yang memakai hijab hitam. Karena nasib apes yang menimpa kedua rekan mereka, para pramusaji sepakat keluar tanpa penunggu gaji. Kebetulan mereka memang baru bekerja 1 hari di sana. Kita harus ke rumah Kidanang, sekalian cari penyebab rumah makan baru kita ludes terbakar, bisik Ibu Rati, paling mendominasi emosi sekaligus mencari solusi ketimbang sang suami. Alasan Pak Dadang tidak bisa sepenuhnya fokus ke masalah tengah membuat Ibu Rati emosi lantaran pria baya itu tengah terbayang-bayang pap wanita seksi tadi. Sudah cantik, masih sangat muda, kulit putih mulus, rambut panjang bergelombang dan sangat lembut. Buah dada yang hanya tertutup sebagian bra juga sangat montok menggoda. Duh, andai rumah makan enggak kebakar, pasti cukup ke hotel langsung goyang. Batin Pak Dadang refleks menghela napas dalam sambil mengusap wajah menggunakan kedua tangannya. Yang Ibu Rati tahu, alasan sang suami lesu sampai berkeringat dan sekedar bicara saja seolah tidak sanggup. Murni karena rumah makan baru mereka yang kebakaran. Padahal suaminya sedang memikirkan si wanita seksi. Pak Dadang bahkan sengaja diam-diam berkirim pesan, termasuk juga beberapa foto senonoh si wanita dan membuat mengirimkan sejumlah uang melalui M-Banking. Semua itu meninggalkan riwayat di ruang obrolannya dengan kontak tak berfoto dan ia beri nama tukang ojek. Ketika melewati jalan di sekitar hutan tua yang sepi sekaligus berkabut, Pak Dadang melihat sosok cantik berkebaya putih. Sosok cantik yang memang akan menggoda para lelaki beriman lemah seperti Pak Dadang. Saking cantiknya dan sampai pamer belahan paha, Pak Dadang lupa bahwa wanita cantik berkebaya putih merupakan Reni yang akan ia tumbalkan. Pak Dadang sungguh lupa bahwa 5 tahun lalu dirinya telah menumbalkan sang ART yang seharusnya ia jadikan menantu. Andai gak sama si Rati di hutan gini berkabut dan beneran adem, mana pahanya mulus menggoda gitu-gitu. Semoga nanti aku bisa dicicipin juga kapan-kapan, bahkan secepatnya.
Aku harus balik buat cari dia. Batin Pak Dadang yang juga buru-buru fokus. Rumah Ki Danang sudah makin dekat. Sementara Ki Danang yang sakti, ia khawatir bisa membaca pikirannya. Anak kuntilanak. Pelakunya benar-benar anak kuntilanak. Batin Ki Danang benar-benar shock. Dia sudah besar dan sepemberani itu. Batin Ki Danang benar-benar shock. Di benaknya setelah ia melakukan ritual menggunakan sesajen lengkap dengan kemenyan, ia melihat Ucup. Pemuda itu dengan sangat berani memanjat rumah makan dan membakar tuntas rumah makan tanpa bantuan. Ucup, Raffi, mereka harus mati agar bukan aku yang mati. Namun, aku butuh kekuatan tambahan lagi. Batin Ki Danang. Tumbal perawan lagi. Ibu Rati tidak bisa untuk tidak ngegas marah, sebab setelah memintanya menutup rumah makan yang terbakar. Bahkan ia dilarang membuka cabang di sekitar rumah makan milik Ella karena Ella dikatakan memiliki agama yang kuat. Kini, Ki Danang meminta tumbal perawan lagi. Dia harus jadi pengantin. Nanti saya siapkan kebaya putih lagi. Lebih banyak lebih baik. Lebih cepat juga lebih baik, karena semakin banyak kalian menumbalkan perawan, makin banyak juga keuntungan yang akan kalian dapatkan. Tegas Ki Danang. Sengaja menakut-nakuti sekaligus menyemangati pasangan baya gila harta di hadapannya. Setelah aku mendapatkan tambahan kekuatan dari keperawanan yang aku nikmati, aku akan menarik anak kuntilanak itu ke sini. Bagaimanapun caranya, aku akan menghabisi Ucup dan Raffi. Karena selagi mereka masih ada, aku juga tidak akan bisa tenang. Batin Ki Danang. Lebih banyak perawan yang kutumbalkan, lebih baik. Namun, minimal aku harus menumbalkan satu dulu biar usahaku balik lancar lagi. Masalahnya, di zaman yang sudah edan seperti sekarang, cari yang perawan itu susah. Masih SMP saja sudah banyak yang enggak perawan gara-gara pergaulan bebas. Pikir Ibu Rati sibuk sendiri. Masa iya, kali ini aku harus menumbalkan Rani? Pikir Ibu Rati. Mendadak, ide gila itu sungguh muncul karena ia takut usahanya yang tengah jaya-jayanya mendadak jatuh. Ibu Rati pulang hanya bersama sang sopir. Sebab sang suami mendadak turun dari mobil dengan alasan mau rundingan lagi dengan Ki Danang. Ibu Rati merestui izin Pak Dadang lantaran permintaan tumbal lagi dari Ki Danang memang terbilang berat. Padahal alasan Pak Dadang turun dari mobil di jalan sekitar hutan tua Reni dibuang murni karena nafsu seksualitasnya. Pak Dadang mengalami puber untuk kesekian kalinya. Gaya hidup yang serba mudah akibat uang dan kejayaannya yang dimiliki membuatnya ingin apa-apa serba dicoba, termasuk wanita demi wanita yang menggugah gairahnya. Terlepas dari semuanya, Reni yang akhirnya Pak Dadang temukan juga tidak mengenali Pak Dadang apalagi sampai dendam. Reni dengan gaya kemayu sekaligus menggoda, membiarkan dirinya didekati dan perlahan dipegang-pegang oleh Pak Dadang. Pertemuan keduanya ada tepat di sebelah jurang. Tanpa benar-benar menatap Pak Dadang, Reni yang masih kemayu berkata, "Jadilah pengantinku, nikahi aku, sentuhlah aku." Sambil mendekap agresif pinggang ramping Reni dan dibiarkan oleh Reni yang terus menunduk. Pak Dadang berkata, "Kalau urutannya dibalik, tetap berlaku kan? Menyentuhmu dulu, menikahimu, menjadi pengantinmu, bahkan." Pak Dadang tak kuasa melanjutkan ucapannya, sebab sentuhan lembut dari jemari lentik Reni yang membingkai wajahnya benar-benar membuatnya terbuai. Jantungnya berdetak sangat kencang sementara nafasnya memburu. Apalagi ketika bibir berisi milik Reni yang dipoles ginju merah perlahan menempel bahkan melumat bibirnya, namun tak lama setelah itu Reni yang merengkuh tenguk Pak Dadang membuat
pria baya itu jatuh menggelinding ke lereng jurang. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.